Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, mohon kiranya untuk kita sama-sama membuka hati kita. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca suratul Fatihah. Semoga keberkahan, keutamaan daripada suratul Fatihah Allah Subhanahu Wa Taala berkenan menghendaki untuk memindahkan hujan ini di mudah-mudahan di pabila namron rimaros. Amin ya rabbal ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima a'la wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wa hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku kurang semangat nih sudah haida. Tado udah mau kawan deh. Masih semangat tidak? Masih? Syekh Yusuf Al-Qardawi, beliau menyebutkan bahwa siapa yang senantiasa menebarkan salam, menjawab salam dengan sempurna, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tulus ikhlas lahir dari lubuk hatinya yang paling dalam, maka kata beliau, kalau orang itu sedang sakit, maka Allah akan angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Bahkan kata beliau, kalau orang itu sedang dalam keadaan hatinya gelisah, gundah, galau, merana, maka kata beliau, maka Allah akan berikan ketenangan di dalam batinnya. Bahkan siapa di antara kita yang senantiasa menebarkan salam dan menjawab salam, kalau orang itu sedang dalam keadaan kesulitan, terlilit hutang, maka kata beliau, Allah akan bukakan pintu jalan rezekinya untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal. Maka untuk lebih semaraknya kembali pertemuan kita pada malam hari ini, saya ulangi salam saya. Yang jawab salam saya doakan insya Allah sehat jasmani dan rohaninya, dilancarkan urusannya, dibanyakkan rezekinya, dilancarkan COD-nya. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل الناس داخله. وقال أيضا لا يموتن أحدكم إلا يحزن بالله الظن. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, seluruh yang hadir, yang saya hormati, saya muliakan, dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena tidak ada daftarnya. Yang kedua, mengingat waktu, maka Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita nikmat hidup. Ibu, kenapa almarhum Guntur dibilang mati? Ibu, kenapa dibilang mati nih? Karena sudah tidak bernafas. Maka syukur Ki karena masih bernafas. Sekarang pertanyaannya, Ibu, sudah dihitung nafas tak berapa kali keluar masuk dalam 1 menit? Berapa kali dihitung? Sudah Ji? Bisa Ji? Apa Ji biasa kirekeng? Dia guna uang. Cepat. Berapa kali Ustaz keluar masuk nafas dalam 1 menit? Berdasarkan dengan kitab Musyafaqatul Qulub, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, beliau menyebutkan bahwa ternyata nafas itu Bapak Ibu sekalian dalam 1 menit itu kurang lebih 18 kali keluar masuk. Maka seandainya nafas ini harus dibayar kepada Allah, oksigen udara ini harus dibayar kepada Allah, maka saya yakin dan percaya semua yang hadir sekalipun ia pejabat, dia tidak akan mungkin mampu membayarnya. Betul? Sekarang contoh, ada keluarga pernah sakit 8 bulan, diberi oksigen di rumahnya, selang oksigen di rumahnya selama 8 bulan. Berapa habis dalam sehari semalam oksigen? 5 tabung. 5 tabung. Tabung yang bagaimana Ustaz? Yang paling tinggi ya, yang begini tingginya, yang harga 260-an paling murah. 5 tabung sehari semalam. Berarti dalam sehari dia harus bayar berapa? 260 kali 5 tabung, 1.300.000 kali 30 hari kali 8 bulan. Melayang asetnya Pak. Belum jual sawahnya di Hertas nih. Dia jual sawahnya 5.000 meter persegi, dia terima uang 1,5 miliar, habis uangnya 500 juta hanya untuk mempertahankan napas keluar masuk di itu. Tapi di bulan ke-9, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah, selagi hidup masih di kandung badan, napas masih keluar masuk di hidung kita, maka perbaiki hubungan kita kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, karena jangan sampai sebentar berhenti napasnya, kita kembali kepada Allah, tidak ada bekal dibawa pulang. Ibu, sedikit serius nah. Sudah mi Ustaz Haidir pakak kalah.
Ibu, mau ki masuk surga? Mau ki husnul khotimah? Serius? Serius tidak? Mau ki masuk sekarang atau besok? Tidak mau. Dalam kitab Jami'ul Usul ada beberapa amalan yang harus kita jaga agar berpeluang untuk mendapatkan kematian husnul khatimah. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sedang dalam keadaan sakaratnya, detik-detik sakaratnya, Rasulullah berwasiat kepada anak menantunya sekaligus sahabatnya sekaligus sebagai adik sepupunya adalah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karamallahu wajhah. Rasul sudah napasnya sudah ngos-ngosan masih berwasiat. Rasul berkata, "Aina Ali ya Fatimah?" Kebetulan Ali ada di sekitarnya. Lalu Ali menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." Ada jak di sini ya Rasulullah. Lalu dipanggil Ali mendekat di samping Rasulullah. "Ali, dekatlah kemari di sampingku. Andri ni kau mempoy di samping kananku." Begitu datang Ali duduk di samping kanannya Rasulullah. Apa kata Rasul? "Ali, dekatkan telingamu di bibirku." Begitu dekat telinganya di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berwasiat, "Ali, usikum bis-shalah. Usikum bis-shalah. Usikum bis-shalah. Aw ma malakat aymanukum. Aw ma malakat aymanukum." Ali, jaga salat, jaga salat, jaga salat, jaga hubunganmu di antara kalian. Berdasarkan hadis ini ada dua pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jaga dalam amalan kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan dengan amalan ini Allah berkenan memberikan kita kematian husnul khatimah. Apa itu? Yang pertama, usikum bis shalah, jaga sholat. Apanya yang harus dijaga sholat? Ya, minimal 3. Pertama, jaga waktunya. Iya, yang disuka tunda. Kak di sana ibu-ibu, kak di Swiss. Tahu Swiss, Bu? Ya? Di mana? Sekitar wilayah Samata. Itu kalau tiba di waktu sholat, biasa ibu-ibu di rumah ini cerita nah. Kebetulan rumahku masjid di belakang. Kalau asal masjid ka waktu isya, kalau tidak pergi ke ceramah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pergi aku tanya, ibu, ibu-ibu, pergi maki ambil air wudhu, sholat kita, saya mau ke masjid dulu. Apa Nabi bilang? Sebentar pi deh, karena hebat ki, promosi pi, iklan pi. Ternyata kuliah ki, apa yang membuat dia mau tunda sholatnya? Oh ternyata na janjang ki Indosiar. Ada minta pilen andalannya ibu-ibu kali Indosiar. Apa itu Bu? Bu? Suara hati? Iya itu tahu lebih jujur lah. Kenapa kalau nonton? Gara-gara nonton mau tunda sholat. Bukankah itu suara hati istri? Jalan ceritanya sama dengan kemarin. Betul? Iya. Mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jam-jam itu lo tidak memasak kok. Nah jalan ceritanya sama Ji. Apa itu jalan ceritanya? Semua jalan ceritanya adalah perselingkuhan alias pelakor. Hati-hati Ki, banyak pelakor beredar. Hati-hati Ki Bu nah. Dia jangan dia nonton dari pagi, gara-gara nonton tunda sholatnya. Luar biasa.
Padahal saya jadi penasaran, kenapa sih gara-gara gara-gara nonton dia lihat tunda-tunda sholat. Saya perhatikan Pak, oh ternyata jalan ceritanya sama yang tadi jam 9 pagi dengan jam 9 malam. Bagaimana jalan ceritanya? Kurang lebih seperti ini Pak. Ada anak muda lamar kerja, diterima kerja, terus besoknya masih kerja, tiba-tiba terlambat. Karena terlambat, buru-buru masih kerja, lari di tangga. Karena lari di tangga, terus ada juga staf dari atas, lari juga, tidak baku lihat akhirnya baku tabrak, jatuh berkas. Begitu jatuh berkas, sama-sama ambil itu berkas. Baru naik begini, sama-sama begini. Dari mata si janjang dari mata, turun ke hati. Akhirnya dia bilang itu, laki-laki bilang boleh juga, cantik juga ini. Yang perempuan juga dalam hatinya bilang, tampannya kau kayak Ustadz Haidir. Akhirnya tidak lama kemudian baku kenal, baku tukar nomor WA, baku chat. Akhirnya pacaran deh, gitu. Karena dia baku suka, dia lamar. Diterima lamarannya, dibawalah pergi menikah di Masjid Nurul Jamaah Kandea. Dikasih nikah sama Ustaz Rahim. Gak ada Ustaz Rahim kan? Pergi di Jalan Saleh Maceram. Apa dia bilang Ustaz Rahim? Wahai si Fulan, saya nikahkan engkau dengan calon istrimu si Fulana binti Fulana dengan mahar seperangkat alat sholat, dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya si Fulana binti Fulana dengan mahar seperangkat alat sholat, dibayar tunai karena Allah. Bagaimana saksi? Sah. Karena sah, akhirnya bahagia ceritanya, punya anak, punya mobil baru, punya rumah baru, naik jabatan. Mulai bagus hidupnya, dia tugas keluar kota. Pas di luar kota ketemu mantan, bersemi kembali. Baku tukar lagi nomor WA, baku chat. Akhirnya jatuh cinta kembali. Setelah jatuh cinta kembali, minta isi lagi sama istrinya, mau lagi keluar kota. Begitu terus, akhirnya istri menjadi curiga. Nah, ikuti suaminya, betul ini dia pergi keluar kota, katanya mau ke Palopo, ternyata diikuti dari belakang. Oh, mampir jadi mall Panakukang. Begitu didapat, woi, ayah, sayang, daeng, cintaku, sayangku, ternyata kau tidak ke Palopo, kau hanya di sini. Kau bawa ini cewek. Siapa ini cewek? Apa dia bilang? Suaminya dia bilang, itu adalah pacar baruku. Kenapa kah? Akhirnya sakit hatinya istrinya. Terus dia bilang, siapa yang engkau pilih? Saya sebagai istrimu atau dia sebagai pacar barumu? Apa dia bilang suaminya? Saya pilih pacar baruku. Karena saya sudah tidak cinta lagi sama kamu, maka mulai detik ini saya talak kamu. Lari bahinena, ngeruku menangis. Nah, begitu kita? Iya. Baru itu nonton terus setiap malam, setiap hari, gara-gara nonton tunda sholat. Banyak orang gara-gara pekerjaan tunda sholat, gara-gara urusan dunia tunda sholat. Bapak ibu sekalian, berapa gaji kita untuk bisa bayar gitu? Untuk bisa bayar gitu, tunggakan sholat yang kita tunda-tunda. Ibu yang kebiasakan tunda sholat. Ada tahu orang lewat, bukan lagi tunda sholat, tapi lewat beberapa waktu sholat. Gara-gara apa? Pengantin. Betul? Mau antar pengantin, akad nikah di Maros jam 11. Terus sepakat nih bapak-bapak jamaah Nurul Jamaah sepakat. Karena akad nikah jam 11, untuk menghindari macet, maka kita harus berangkat jam 8. Pagi-pagi tawa datang semua mi bapak-bapak kalalang songkok na stylenya luar biasa. Dalam ini baju batiknya ada yang pakai jas, songkok guru dan lain-lain. Dia bawa semua mobil berjejer. Mobil sudah berjejer, belum ada penumpang. Siapa yang ditunggu penumpang? Penumpang lah perempuan. Ibu
Ternyata ibu-ibu belum selesai modenya. Karena memang kalau mode lama Pak. Pertama tuh dempul dulu. Sudah didempul, di plester. Habis di plester, diaci. Sudah diaci, digosok. Sudah digosok, dikuas. Sudah dikuas, dicat. Ada warna pink, ada ungu-ungu, ada hitam-hitam. Sudah itu diprofil. Ada bengkok 8, ada dikasih kayak lidah ular keluar. Sudah itu pasang lensa. Yang tadinya lensanya sudah natural, sudah hitam putih cantik, jadi lensa mata kucing. Pas keluar dari kamar tanya pocong. Masya Allah. Jadi ibu, jangan biasakan tunda sholat. Siapa yang senantiasa tunda sholatnya, lalaikan sholatnya atau tidak sholat, maka berpeluang dia su'ul khatimah. Tapi siapa yang senantiasa menjaga sholatnya, khususnya jaga sholat berjamaahnya, maka insya Allah berpeluang husnul khatimah. Berpeluang husnul khatimah. Bahkan disebutkan dalam kitab Jami'ul Usul Tabi Pemupurangan, di mana almarhum dikuburkan. Ya? Di Taing gua. Banyak yang ngantar pasti. Ibu, banyak yang ngantar. Berapa ukurannya itu kuburan? Ukuran panjang kurang lebih 2 meter, lebar 1 meter, dalamnya atau tingginya kurang lebih 1,5 meter. Setelah itu almarhum Guntur diangkat dari keranda, kemudian diturunkan ke liang lahat, dibacakan doanya, dipasiaseng imut taya. Sudah itu ditutup papan. Setelah ditutup papan, ditimbun tanah sampai turun semua tanah, dibentuk pusaranya. Pertanyaannya kemudian, apakah ukurannya masih sama? Luasnya masih sama? 1 kali 2 kali 1,5 meter. Masih? Tidak sama, makin sempit tuh. Betul tidak? Dah? Ibu, sekarang kalau begitu, apa yang akan luaskan kuburan kita? Apa? Sholat. Rahasianya ada gerakan, kata Imam Al-Ghazali, ada gerakan sholat yang memiliki rahasia. Semua gerakan sholat memiliki rahasia yang sangat penting untuk menyelamatkan kita di akhirat. Apa yang akan luaskan kuburan kita? Salah satunya adalah gerakan ruku. Maka siapa yang senantiasa menjaga sholatnya, ruku di hadapan Allah, maka dengan sholatnya itu tanah yang sempit, kuburan yang sempit, dengan kehendak Allah, tanah itu akan terdorong. Allahu Akbar, ruku, maka tanah itu akan luas seluas langit dan bumi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah engkau mencari ampunan Tuhanmu untuk mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi. Untuk siapa itu? Untuk orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Adalah mereka yang senantiasa menjaga sholatnya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Adalah mereka yang senantiasa menegakkan sholatnya. Itulah tanda daripada orang yang muttaqin. Karena sholat adalah wadah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga salat tabudi. Yang kedua yang harus dijaga dari salat, jagai nilainya. Jaga nilai sembayanta. Kebanyak orang nanti di akhirat, Bapak Ibu sekalian, itu bangkrut. Ya bangkrut gara-gara bawana capila dulu.
habis pahala sholatnya gara-gara capila dulu bawana. Ustaz, bagaimana kalau bagus sholatku? Bagus sholatku, bagus bacaan Quranku, bagus sedekahku Ustaz. Apakah aku akan mulus untuk masuk surga? Belum tentu. Ya, belum tentu. Apa itu? Salah satu penghalang untuk masuk surga bagi ibu-ibu adalah dosa kepada suami. Ibu, dosa kepada suami. Bagaimana Ustaz kalau suami tonsing yang berdosa pada istri? Ya? Tidak ada dalilnya, Ces. Tidak ada dalilnya. Yang ada adalah suami dosa kepada orang tua. Makanya Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu, jangan lari ke dosa sama suami kita. Nih, makanya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum keluar rumah itu senantiasa bersedekah kepada istrinya. Istrinya pun juga menerima ridho dari suaminya. Apa itu, ibu? Ya satunya terima sedekah dari suami tak kalau pagi-pagi. Kalau sebelum pergi kerja, ya. Apa itu? Rasul sebelum dia keluar rumah, dia panggil gitu istrinya, dia bersedekah. Ya Humairah, wahai Aisyah. Humairah panggilannya yang kemerah-merahan yang cantik. Di sini kau. Baru dia sedekah. Apa sedekahnya? Dia kecup hidungnya istrinya sebelum dia keluar. Ya. Itu keningnya. Kemudian istrinya ya juga menerima ridho dari suaminya. Dia cium tangannya bolak-balik. Jadi kecup gitu. Kalau pagi-pagi sebelum kita keluar, insya Allah. Kata guruku, kalau mau pergi kerja, pergi cari rezeki, perhatikan posisinya tidurnya istrimu. Kalau dia menghadap ke kiri, maka keluar rumah belok kirilah. Kalau dia menghadap ke kanan, keluar rumah belok kananlah. Ustaz, guru, bagaimana kalau dia terlentang menghadap ke atas? Nah bilang jangan kemana-mana karena rezeki sudah di depan mata. Allahu Akbar. Ibu, yang dosa sama suami nah, biar bagus sholat kalau dosa sama suami bahaya. Gak ada tong itu istri yang biasa baku bombe dengan mertua. Dia tidak nabiarkan suaminya kasih uang mertuanya, bahaya. Ada di sini toh? Oh ada di sana. Ya. Tadi bilang Thailand, ini Jerman. Joingan rumah polong. Itu baku bombe antara menantu dengan mertua. Kadang-kadang mertuanya belum turun dari PT-PT, baru mau turun dari bentor, berteriak nih, datang lagi. Dalam hatinya Nabi bilang minimal lagi 1 juta ini dah bawa pulang. Ibu, jaga Nah, kita lanjut. Yang kedua, amalan yang harus diperkuat ya adalah baca Quran. Ibu, baca Quran. Siapa yang senantiasa ingin dimudahkan proses sakaratul mautnya, ingin dibela dalam alam kuburnya, kemudian ingin diminta didoakan agar ia menjadi penghuni surganya, mulus perjalanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya adalah rajin membaca Quran. Ada tuh orang jangan-jangan Al-Quran itu mushaf di rumah hanya menjadi penjaga lemari, hanya menjadi penjaga laci, hanya menjadi penjaga sarung. Ada itu yang begitu. Tidak pernah ada buka mushafnya, Al-Qurannya. Mereka hanya simpan saja. Dibandingkan dengan pemeporang, mohon maaf sekali. Sekarang saya mau tanya Ki, Ibu, jemaah, ada semua HP tato? Ada HP tato?
Sekarang berapa kali dibuka HP tak sehari semalam? Sekarang bantu jawab. Bangun pagi yang pertama dilihat, mau mandi lihat, mau pakaian lihat, mau sarapan lihat, mau pergi kerja lihat, pulang kerja lihat, mau makan malam lihat, mau tidur lihat, mau pakinta lihat. HP Pak, kadang-kadang HP ini keram-keram kita ngantar gara-gara pegang HP berjam-jam, betul tidak? Kadang-kadang mata tak berair gara-gara menatap HP berjam-jam, betul tidak? Sekarang perbandingkan nih, berapa kali kita buka mushaf Al-Quran ta, kemudian berapa lama kita pegang, berapa lama kita tatap. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, Yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada sahabatnya di hari kiamat atau di hari akhirat. Tapi ternyata itu pahala bacaan Quran kita, Pak. Kalau orang meninggal sebelum dikafani, itu pahala bacaan Quran kita ada di dalam pelukan di dada kita. Jadi kalau sudah dimandikan, dimandi bersih, istilahnya kalau Makassar dijadi paralui, sebelum dikafani kan tangannya itu dikasih begini, maka pahala bacaan Quran itu ada dalam pelukan di dadanya, baru dikafankan. Sudah itu dikafankan berarti pahala bacaan Quran itu ada dalam sela-sela kain kafan. Maka ketika almarhum, karena ia rajin membaca Al-Quran, ketika sudah dibentuk pusara, sudah dimakamkan, sudah dibacakan doanya, dibacakan talqinnya, pulang semua pengantar mayit. Pengantar mayit sudah pulang semua. Maka datang malaikat Munkar dan Nakir ingin bertanya kepada si mayit. Maka ketika ingin bertanya karena ia adalah ahli Quran, maka Qurannya keluar dalam bentuk cahaya berdiri di samping kanannya. Kalau dia laki-laki, maka dia wujudnya pemuda yang sangat tampan bercahaya. Kalau dia perempuan, maka dia seperti gadis yang cantik bercahaya. Kaget malaikat Munkar dan Nakir ingin bertanya, "Woi, siapa engkau?" "Saya ingin bertanya kepada si Fulan binti Fulana atau bin Fulana. Siapa engkau?" Pada bilang, "Saya adalah bacaan Qur'annya. Dia adalah sahabatku." Maka hari ini jangan persuli sahabatku. Ibu, jangankan di akhirat, di dunia saja kadangkala sahabat lebih pengertian daripada saudara, betul tidak? Mau pinjam uang, kita butuh sekali, datang kita saudara kadang nak bohong-bohongi tidak ada uangnya, betul? Tapi kalau sahabat, dia rela mendengarkan ya unek-unek kita. Bahkan kalau dia tak punya solusi, dia mencarikan kita solusi, betul tidak? Itulah sahabat. Ya, beda. Kalau sahabat yang hanya di atas meja makan, teman di atas meja makan, hanya datang ketika kita punya. Kalau tidak ada dia sudah tengok kita. Makanya jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Dia rajin kita baca Quran, yang kita jadikan Quran ini sebagai hiasan di rumah kita. Iya. Pernah ketahui ada pengalaman isi ceramah bagian atas, bagian selatan. Pergi Kak, sebelum dimulai acara kayak tadi, dipanggil ke dulu masuk di rumahnya. Kulihat-lihat di rumahnya, kuperhatikan, ada kaligrafinya cantik sekali, besar. Saya bilang, "Oh, keren. Baji lah nih kaligrafi tak keren." Nah bilang, "Oh, baji itu nak, baji itu Ustaz. Mahal ku belikan nih." "Berapa ki belikan nih keren?" Nah bilang 2.700.000. Mahal betul ki. Di mana ki beli? Nah bilang, "Ada tuh Mas, lewat-lewat. 3 kali lewat-lewat ku domba ku tentengi berat ki, ku kamase mi." Saya sedih itu, saya panggil mi. Saya bilang, "Mas, apa itu Mas?" Nah bilang, "Kaligrafi Haji." "Mas, ada Yasin kah?" Nah bilang, "Mas, lihat-lihat mi dulu. Yang mana kita pilih? Ya, yang mana bagus?" "Oh, nah lihat-lihat ki. Ternyata yang lebih besar nah pilih, yang bagus tulisannya." Nah bilang, "Yasin ini toh Mas."
Mungkin ya Mas ini udah bilang kayaknya ini Aji tidak nataki mengaji. Besarnya tulisannya ini Allahu la ilaha illallah so ayat kursi. Baru Nabi bilang Yasin ini tuh. Nabi bilang Mas daripada tidak ada laku. Iya, Yasin itu Yasin. Anda bayar 2.700.000. Ternyata aku bilang, oh pantas mahal ini. Kebarusan kuliah Yasin lain-lain tulisannya. Beda tulisannya dengan Yasin yang ada di rumahku. Beda tulisannya ini keren. Tapi iya nak pantas mahal. Pas selesai tasya aku bilangi, Ji sini kini aku kasih tahu ki. Tapi jangan ki marah. Daripada malu ki selamanya. Ada tamu tak bilang kisah Yasin. Ada tamu tak bilang kisah Yasin. Aji, ini kaligrafi tak bukan Yasin, ayat kursi. Nah bilang kak bulan mak nggak usah. Aku bilang jangkit marah. Ternyata tidak tahu baca Quran. Ustaz, bagaimana kalau saya tidak tahu baca Quran? Tidak apa-apa. Rajin saja dengar Al-Quran. Rajin saja orang membaca Al-Quran. Suruh anak tak mengaji, suruh suami tak mengaji, suruh cucu tak mengaji. Kita dengarkan. Kenapa Rasul bersabda, siapa yang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, maka dapat pahala sama dengan orang yang membaca tanpa mengurangi pahala membaca. Iya. Ustaz, bagaimana nih? Kata ngolok mak, tidak bisa mendengar. Bagaimana itu? Gampang. Jadi kisah pejuang Al-Quran. Jadi kita pejuang Al-Quran. Bagaimana caranya? Anak tak, cucu tak, kasih masuk di pondok pesantren penghafal Al-Quran. Biayai mereka hafal Quran. Insya Allah di akhirat dia diberikan kebebasan memberikan syafaat. Ibu, kata para ulama yang disebut sebagai ahli Quran adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran tidak kurang dari 1 halaman setiap hari. Ustadz, bagaimana tidak bisa kak? Sibuk kak? Tidak apa-apa, setengah halamanmu. Ustadz, tidak bisa 2 ayatmu bu. Yang penting setiap hari baca Quran. Tidak bisa Ustadz, 1 ayat mau pare. Yang penting selalu lihat Al-Quran. Bahkan ibu mau ki cantik, mau ki awet muda, rajin ki baca Quran. Insya Allah cahayanya Quran akan terpantul di wajahnya. Jadi bukan itu asmejik, wardah dan lain-lain teman-temannya itu yang bikin cantik, tapi nur yang aktif di dalam diri. Nah, makanya kalau pakai bedak dulu baca kisah salawat sambil doa, ya Allah aktifkan nur Muhammad di wajahku. Insya Allah kalau aktif Nur Muhammad di wajah tak, iya biar tua kita tetap enak dipandang, tetap enak dilihat. Kebanyak orang itu ya cantik pakaiannya, cantik bedaknya, tapi tidak cantik dilihat. Iya, makanya aktifkan Nur Muhammad. Bagaimana caranya? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, berhubung karena waktu, maka sebagai renungan bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan kita ini. Kata Ali bin Abi Thalib, hidup ini singkat sekali. Singkat sekali hidup tahu Bapak Ibu. 2 ditarikan nafas, 1 tarikan nafas ke dalam, 1 hembusan nafas keluar. Ketika ditarik masuk, dihembuskan keluar, gagal ditarik lagi masuk, maka mati. Maka sebaik-baik orang yang senantiasa ingat kematian, ia senantiasa berzikir kepada Allah, ingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, apa yang disebutkan dalam kitab Tul Qiyamah, pesan-pesan orang yang meninggal dunia, ibaratnya ini almarhum Bapak Guntur, apa yang membuat dia berpesan kepada kita? Maka mari kita dengarkan, simak baik-baik. Saya yakin dan percaya almarhum Bapak Guntur adalah orang baik. Bayangkan beliau adalah pejabat, barusan saya dapat pejabat. Bapak Ibu mohon maaf, barusan saya dapat pejabat dengan keadaan seperti ini Pak. Mohon maaf keluarga Tabedi Pamuporangan dengan keadaan rumah seperti ini. Barusan jarang sekali.
Ente hakim. Di, gampang aja. Apalagi Sambo. Kasih bebas si Sambo, gampang kok. Dek, tapi beliau ini adalah orang yang qanaah, rendah hati dan luar biasa. Tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dan percaya, insya Allah beliau husnul khatimah. Maka mari kita renungi hidup kita, kita renungi pesan-pesan orang yang telah mendahului kita kepada orang yang masih hidup. Kepada Al-Ustadz Khaidir Al-Bandari kami persilahkan. Mari kita tundukkan mata dan kepala kita seraya mendengarkan kita yang sebesar kamati. Bismillahirrahmanirrahim. Si kuntu ala cucunna Adama kunna bantui malaika kalangan leyanginya wana atanna Allah Ta'ala Segama karo-karo maparisika Nakanamu Allah Ta'ala Wannashitati nashta Iya bintu malaika kamalan Daturilahi lampanini nyawana Atanna Allah Ta'ala Na iya bintu tahu Ampa bajiki ampe na paran narupatahu Na iya bintu tahu Angka tutui sambayan lima wattua Nika nakana murihadeseka Nakana musiti Aisyah radhiyallahu anha Memimpu riballa kanati rimbatu magi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nakuero memintengkan dari tunggungku Nakana Rasulullah Impu makuribatin Aisyah Nakumamimpu muribateku Natulusuk mangiri nakimatin rotu mingara Mapadungan ribonggangku Nakupuru suku janggutna Nakungkapo sampulo salapan lawarakna Nakana mopat naiku Mambali mi Rasulullahi Ampinari umatna Nataena monabi Kunumiram mo mamati jene matangku Manang rirupan na Rasulullahi Tabang kabir tindrona Magkuntanan ni Siti Aisyah Ya Rasulullahi Apa kanilang masarro mapakisi rito matia Nakana mo Rasulullahi Uru-urut na Niran na matlam paribalana Namang ninawang mo anak Nasi kuntu pijabi jannah Nakana mo andron namang ginauwaw anakku Ya tolong kami nang maparisi rito matia Maparisi tuduy antu matia Punna ni panahong morikanipong Naritambungi mo buta bija-bijanna Asing-asing na Napagpiso ng mari Allah Ta'ala Si kuntu amalatna Nagkana mo Rasulullahi O Aisyah Iya minne kami ng maparisi rito matia Maparisi tuduy antu matia Punna ana ni jene
nani padene gasen motoperi karinna makurarin nipuni nyawana taumatia angkana uwau ari-arian laloy ang padene topeku maparisi tudoy kusaing matena masulot nyawaku ni aliri malakal mauti napunna ni tiriki mojene makunrarin ni puli nyawana taumati angkana jetnet dingin laloy tiriki nga mabambang dudoy kusaing batena masulot nyawaku napunale pakmoni jene nani pabage mori panroko na mangerok ni pole nyawana taumati angkana taya lalo kitong kokirupangku na kucinisani bode na balakku bijangku ya mami anne alloa kanet bangkangku si cini ya mami anne alloa ku si salakmo anggenna allo kiamaka napunna ni eramo makunrarin ni pule nyawana taumati angkana tea lalo ki karo-karoya erang nakupilang ngerisay saran na ponena balakku bijangku makana mi pole nyawana taumati angkana uwau sarin batangku uwau bijangku uwau anakku maku kami anakku oh anak dia lalo ki anak ero kinakarina ini dong dia lalo ki anak ero kinapat lingulino inakemu anne anak anne cini anne rapang namasin mubakuri karenno cini ma inakke anak di erang alampa natangirang nga dosaku manasere o anak jaiji barang-barang kumokoy yang ki anak alelalo pagpalat doangang anak alelalo pangajian anak paparekan lalo akang baji anak dasina naku salamatnya inampangku. Allahu a'lam bishawab. Garis besar daripada kita tuh kiamat. Orang tua, ayah, anda, bapak, untuk rahmat berkata kepada kita, kepada seluruh anak-anaknya dan kepada keluarga besarnya. Wahai anak-anakku, tidaklah kalian karena ini jangan ingin ditipu daya oleh dunia, karena memang sifatnya dunia illa mata'ul ghurur. Oleh sebab itu, ayah tak sekarang, bapak tak sekarang tidak meninggalkan dosa satupun, maka ayah tak berkata kepada kita, doakan anak satu malam ku minta di dalam kuburku, doakan anak-anakku, pengajian, bacakan Al-Quran. Yang ketiga yang dia ingin minta kepada kita, wahai babajiki gak banyak di harta yang saya simpankan kepada engkau. Ketahuilah harta yang paling besar yang Allah, yang almarhum berikan kepada kita seluruh anak-anaknya, bukan mobil, bukan rumah, bukan ruko, tapi apa? Ketika ayahanda tak di waktu kuatnya, di waktu sehatnya, lantas ayahanda tak mengajarkan kita kebaikan. Nah itu terus yang kita kerja sampai tak besar dan kita mampu berhasil sampai sekarang. Itulah harta yang terbesar nak kasihkan kita. Oleh sebab itu, mari kita berdoakan almarhum, insya Allah akan dipimpin oleh Bunda kami, yakni Al Ustaz Tarus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segala puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hendaknya senantiasa itu selalu tertanam dan terpatri di dalam lubuk hati sanubari kita yang paling dalam, kapanpun dan dimanapun kita berada, atas segala limpahan rahmat nikmat karunia yang dibentangkan luas kepada seluruh hamba-hamba dan makhluknya. Demikian pula tentunya salawat beriring salam pun juga berangkai kata, semoga pula senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada sang kekasih yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin wal hadirat, segenap keluarga, kerabat, sahabat, handai tolan, teman sejawat, para tetangga, pengurus Masjid Nurul Jamaah dan jamaah Masjid Nurul Jamaah yang kesemuanya kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan. Atas nama keluarga, istri, putra putri, saudara, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya, yang sedikit tingginya kepada saudara-saudaraku semua yang hadir, mulai dari beliau sakit dari Gorontalo kemudian dibawa ke Makassar ya, sampai ikut mensolatkan jenazahnya, kemudian ikut mengantar ya, ke pemakaman. Tentu banyak waktu, tenaga pikiran yang diluangkan untuk beliau almarhum, maka kami atas nama keluarga tidak akan mampu bisa membalasnya, melainkan teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan rahmatnya senantiasa menerima seluruh amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai manusia biasa tentunya almarhum tidak luput dengan yang namanya salah dan hilang. Jika seandainya semasa hidupnya di dalam bermuamalah, beliau tentu sebagai manusia biasa ada kesalahan, kehilapan yang dapat melukai hati dan perasaan kita semua, terutama tetangga terdekat. Sudilah kiranya untuk dimaafkan ya. Kemudian hal-hal yang bersangkut dengan hakul adami tentang utang piutang, barangkali ada utang piutang atau janji-janji daripada almarhum yang belum terselesaikan, maka semoga insya Allah bisa diselesaikan oleh keluarganya, dan tentu akan lebih baik kalau kita mengikhlaskannya dan ridho. Yang terakhir, kami mohon keikhlasan dan keridhoannya kepada kita semua untuk kita kembali bersama-sama mengirimkan bacaan Al-Quran kita berupa Al-Fatihah yang merupakan pembuka daripada segala kebaikan. Kemudian kita tambah-tambah lagi dengan ayatul kursi, dan kita sempurnakan dengan membaca 3 kali suratul Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, yang ke seluruh amal pahala bacaan Quran kita niatkan untuk almarhum Bapak Guntur Ahmad bin Ahmad Dahlan, dan kepada kedua orang tua kita, keluarga dan kerabat kita yang sudah pada berpulang ke rahmatullah, sehingga nanti doanya menjadi jamak, bukan lagi mufrad secara tunggal, jadi semua didoakan. Olehnya itu mohon keikhlasannya. Al-Fatihah wa ayatul kursi wa thalathan min suratil Ikhlas wal mu'awwidhatain khususan ila arwah abdikan nazil hadrata almarhum ya Allah Bapak Guntur Ahmad bin Ahmad Dahlan wa walidina. Demikian pula ya Allah dengan kedua orang tua kami, wa walidikum, kepada kedua orang tua kalian yang sudah pada wafat, sudah berpulang ke rahmatullah, wa amwatina, kepada keluarga dan kerabat kami, kepada keluarga dan kerabat almarhum Bapak Guntur Ahmad, wa amwatikum, kepada seluruh keluarga dan kerabat jamaah yang sudah pada berpulang ke rahmatullah, wa amwatil muslimina jami'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النباثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Atas keikhlasan dan keridhaannya kepada kita semua yang sudah membacakan ayat suci Al-Quranul Karim, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanul jaza. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata mathwahum wa ma'wahum وأكرم لهم بشفاعة النبي المصطفى وأكرم لهم بشفاعة النبي المصطفى وأكرم لهم بشفاعة النبي المصطفى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله. اللهم اجعل قبرهم رادة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خفرة حفر النيران. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح عبدك النازل حضرة المرحوم Bapak Guntur Ahmad bin Ahmad Dahlan wa walidina ya Allah wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Allahumma arhamna idza sirna min ashabil qubur wa la tuhina Allahumma fi ghaflah wa la ta'khudna ala ghirrah waj'al akhir kalamina dunya indan tihai ajalina qawla la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana ma'al iman wahsurna ya Allah fi zumratil ahlil iman birahmatika ya rahim ya rahman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirri suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi atas nama keluarga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, yang setulus-tulusnya. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan yang baik ini, kemudian setelahnya ini kita beraktivitas kembali sebagaimana biasa. Semoga itu kesemuanya senantiasa disertai hidayah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun bentuknya yang kita kerjakan senantiasa dalam pandangan pengawasan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk Bapak hari ini berikan atas Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah seluruh rangkaian acara Tasbihul Maut pada malam hari ini atas keberkahan Allah kita.
Salah komunikasi yang dapat dan alhamdulillah bahasa sudah berbicara sedikit yang dewa dengan Ustaz dan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat anda telah ditambah yang telah menyempatkan waktu bersama-sama kita di malam ini dari kita berdoa semoga kalian kita dapat ikhlas dan Allah Subhanahu wa taala dan sekali lagi dan atas nama yang ada juga ditingkatkan oleh Allah dan diserahkan oleh beliau untuk terima kasih atas telah hadir tempat dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini terdapat kesalahan terjadi sebuah penyebab sekalian ketahuilah itu sesuatu yang di sana yang menjadi sebuah dan kalimat kesalahan yang sudah saya kami tutup sudah acara kita pada malam hari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.